Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Padamu pada hari yang indah ini kami bersyukur kepadamu karena begitu besar pertolonganmu senantiasa Engkau limpahkan kepada kami semua. Sebelum kami melakukan semua aktivitas kami mau menghampiri Engkau Tuhan. Kami mau membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Berkati firman-Mu di setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara semua yang kekasih dalam Yesus Kristus, pembacaan kebenaran firman Tuhan pada hari yang indah ini, yaitu dari Lukas 24 ayat 1. Saya ulangi, Lukas 24 ayat 51 sampai dengan ayatnya yang ke-52. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, perpisahan seringkali membawa kesedihan yang sangat mendalam, khususnya bagi mereka yang memiliki hubungan yang sangat erat. Namun dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, kita melihat para murid justru menyikapi perpisahan itu dengan respon sangat bersukacita. Dari manakah sukacita itu? Pertama-tama kita harus memahami sukacita itu bukanlah sebuah reaksi kekanak-kanakan, seperti ketika anak senang apabila ditinggal pergi orang tua, karena dengan demikian mereka memiliki kebebasan untuk bermain atau melakukan hal yang mereka sukai. Tidak. Sukacita para murid bukanlah seperti itu ya, saudara semua yang kekasih dalam Kristus. Sukacita para murid adalah sukacita yang terjadi karena momen kenaikan Tuhan Yesus. Dalam perpisahan itu, para murid mengalami peningkatan status. Ibarat seorang anak yang selama ini mengemudikan, yang selalu harus didampingi ketika mengemudi. Kini Tuhan mempercayakan mereka untuk mengembangkan tanggung jawab misi tanpa kehadirannya secara langsung di sisi mereka. Dengan perpisahan itu, para murid telah naik tingkat untuk menjalankan peran dan tujuan yang Tuhan tetapkan. Ketika banyak lembaga dan organisasi besar menjadi hancur berantakan, ketika ditinggal pergi oleh sosok pimpinan atau tokoh pendirinya, kita melihat kekristenan justru bertumbuh dan berkembang pesat di bawah pelayanan para murid-murid Yesus. Inilah yang Tuhan Yesus terancangkan terjadi melalui perpisahannya di saat kenaikan. Ketika ia melepaskan genggaman dan mempercayakan para murid untuk menjalankan misinya. Demikian juga dengan kita sebagai para muridnya. Kepada kita juga lah Tuhan mempercayakan peran dan tanggung jawab pelayanan misinya itu. Oleh karena itu, pertanyaannya, maukah kita mempersiapkan diri untuk diperlengkapi menjadi hambanya? Tuhan memberkati saudara dan saya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan. Semoga firman-Mu yang kami baca dan renungkan dapat kami pahami dan jadi suluh dan pedoman dalam langkah hidup kami. Kami juga berdoa buat teman-teman di channel YouTube ini yang menyaksikan
tayangan ini yang lagi mendengarkan sabda firman-Mu. Berkati mereka jika mereka dalam kesesakan, mereka dalam pergumulan, mereka dalam masalah. Berkati mereka Tuhan, jamah mereka, dan semuanya itu nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.